Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para siswa tingkat madrasah aliyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya kita masih harus tetap bersemangat di dalam belajar dan mengajar, karena itu merupakan sebuah kewajiban sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah junjungan kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Malah menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban pada setiap muslim dan muslimah. Untuk itu, melalui media ini Ibu akan mengajak kalian bersama-sama memahami tentang materi akidah akhlak KD1 kelas 10 semester ganjil, yaitu tentang materi hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih mendalam tentang materi tersebut, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini nanti memberikan manfaat dan barokah pada kita semuanya. Alihadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita awali dulu dengan membicarakan tentang hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Di dalam kurikulum K13 revisi 2019, dalam sebuah buku, pengertian hubbud dunya itu adalah istilah asingnya itu materialistik. Materialistik itu berarti matre itu ya. Jadi seringkali kalau kita lihat itu anak-anak ada materi, adalah matre begitu. Itu artinya bahwa hubbud dunya itu senang kepada dunia atau harta benda. Kita semuanya tentu senang terhadap dunia, tapi hubbud dunya itu berlebihan sekali terhadap masalah keduniaan. Manusia hidup dunia memang semuanya kan membutuhkan harta. Siapa sih nggak senang duit? Siapa sih nggak senang pakaian yang bagus? Siapa nggak senang perhiasan? Dan juga kita semuanya sekarang itu musimnya HP mesti selalu dibawa kemana-mana, api-apian HP, bagus-bagusan HP. Nah, jadi itu melebihi batas kebutuhan yang sampai kemudian melalaikan terhadap yang lain, itu hubbud dunya. Adapun sikap seseorang yang hubbud dunya ini, Allah juga sudah menyindir di dalam firman-Nya surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jadi gimana ya, itu sudah disindir oleh Allah bahwa kita mesti itu akan senang, akan mencari harta. Di dunia ini bekerja untuk mencari harta, itu kan tidak seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi seseorang yang hubbud dunya, diantaranya itu akan selantiasa berlomba-lomba mengumpulkan harta, banyak-banyakan, api-apian, gede-gedean, sepeda motor, ya, sepeda motor itu. Ada temannya sepeda motornya bagus, bilang ke orang tuanya, pingin sepeda motor yang bagus juga, minta ditukar. Mobil tetangga kita punya mobil baru, kita belum punya mobil baru, ngerengek kepada
suami untuk dibelikan mobil padahal belum sampai seperti itu, atau yang lainnya, jilbab, aksesoris. Nah, yang semacam itu ya, itulah seperti itu. Diantaranya adalah hubbud dunya. Makanya hubbud dunya itu hubbun berarti cinta, ad-dunya berarti boleh, tetapi tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Nah, dikatakan hubbud dunya itu karena berlebih-lebihan. Akhirnya kalau orang itu setelah sangat berlebihan mencintai keduniaan, maka akan menjadi akibat itu diantaranya adalah penyakit-penyakit yang lain. Misalnya dia itu kikir, bakhil, medit. Coba kalau orang cinta kepada hartanya, dia akan enggan mengeluarkan zakatnya, dia akan enggan untuk bersedekah dan menolong kepada orang lain. Dia akan mengumpulkan harta yang dianggapnya itu menyenangkan dirinya, dieman-eman sampai dikeloni, sampai diceketem, sampai dibawa, dihitung, hartanya akan dihitung. Kalau ada berkurang mesti ini kemana. Itu kalau orang kikir ya semacam itu. Makanan pun akan dimakan sendiri, kekenyangan sendiri, dan gak ketahuan kalau makanan itu ada yang basi. Itu kalau orang yang kedonyan, kata orang Jawa seperti itu. Penyakit yang lain itu dia akan rakus, tamak. Seorang yang hubbud dunya akan menempatkan 1001 jalan untuk mengumpulkan kekayaan dengan jalan apapun. Akhirnya sampai dia mencuri, korupsi, dan tidak malu serta tidak takut. Pokoknya mereka itu mendapatkan kekayaan itu dia rakus akan dunia. Itu. Makanya tadi saya sebutkan juga orang yang hubbud dunya itu diantaranya itu dia akan lalai kewajiban bersedekah, sampai akan melalaikan kewajiban kepada Allah. Karena apa? Ya karena waktunya hanya dihabiskan untuk mencari harta, karena kadung senangnya kepada harta ditarik seperti itu. Akhirnya dia lalai beribadah. Dianggap bahwa ibadah itu akan menghalangi usahanya di dalam mencari dunia. Begitu. Itu diantaranya akibat dari hubbud dunya. Oke, kita lanjutkan dengan akhlak tercela yang lain, yaitu tentang hasad. Atau istilah yang perkenalannya adalah hasad itu berarti dengki, ya. Dengki itu adalah ya sifat tercela yang senantiasa dia tuh tidak rela kalau orang lain itu mendapatkan kesenangan, kalau orang lain itu bahagia, kalau orang lain itu mendapatkan kemenangan, kalau orang lain itu beruntung, itu nggak senang. Maunya dia sendiri yang mendapatkan, itu namanya hasad. Ya agak sedikit berbeda lah kalau hasad itu dengan iri hati. Kalau orang iri hati itu kan dia itu gimana ya, dia tuh ingin menguasai atau mendapatkan sesuatu seperti orang yang ya, itu habis memang ada beda sedikit. Kalau iri hati itu kan ingin seperti orang yang menang, orang yang beruntung itu. Nah, ini tapi kalau dengki atau hasad itu penyakit hati, akhlak tercela, gak senang kalau orang lain itu mendapatkan keberuntungan, kemenangan, itu gak senang. Rasulullah sendiri sudah mengumpamakan kalau orang yang punya sifat hasad, sifat dengki, ibaratnya itu seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi api itu melahap kayu bakar terus itu, walaupun pokoknya akan menggerogoti hati, yang berbunyi al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatobah. Jadi
Innamal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hataba. Jadi hasad itu bisa memakan sebuah kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi orang itu kebaikannya akan hilang dengan adanya hasad, itu akan hilang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi min dzalik. Kita supaya tidak punya penyakit yang semacam itu. Nah, apa sih, kenapa sih kita itu ada orang punya sifat hasad? Itu biasanya karena ada permusuhan, benci si A, benci dengan A, dengan B, sehingga itu akan menjadi penyakit hati. Terus dia sendiri itu tidak bersyukur dengan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Karena sombong, karena pelit, itu juga bisa menyebabkan seseorang itu punya sifat hasad. Nah, ini mengakibatkan sikap hasad itu akan memakan kebaikan seperti tadi. Innamal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Bisa merusak iman seseorang. Jadi apalagi bisa tidak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ilamatin. Bukan tergolong umatku orang yang hasad, suka mengadu domba, perdukunan, dan aku bukan golongannya. Itu seterusnya seperti itu. Ya, makanya ya Allah, kita berdoa ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa merusak iman kita, mengurangi kebaikan kita, apalagi tidak menjadi umat Muhammad. Berikutnya tentang sifat tercela ujub. Ujub itu apa toh? Ujub itu tinggi hati, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa bangga, jadi merasa lebih punya kelebihan yang lain daripada orang lain. Dia merasa lebih cantik, lebih pandai, lebih punya kedudukan, lebih tampan, dia lebih jabatannya lebih tinggi, dia lebih, dan semua itulah. Jadi menurut Al-Ghazali itu, beliau menuturkan bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya pada Allah. Jadi miliknya sendiri karunia itu, bahwa ini adalah bukan atas pertolongan dari Allah, ya Allah, atas usahanya sendiri. Ini saya bisa seperti ini karena usaha saya, karena kerja keras saya. Itulah orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong. Dalam surat An-Nahl ayat 23 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka kalau tidak disukai oleh Allah, ya ayo, kenapa sih kok kita sombong, kita ujub? Mohon maaf ya, padahal kita itu sama-sama kita berjalan di muka bumi karena Allah. Makanya wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Kenapa sombong? Yang dibawa di dalam perutnya juga berisi kotoran semuanya. Kenapa kok sombong? Nah, biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang ujub itu
Karena apa? Sering mendapatkan pujian. Kulitmu bagus juga ya. Akhirnya dia di rumah itu memoles terus dengan mungkin diamplas ya terus kulitnya. Terus dipuji. Karena saking dipujinya akhirnya dia waktu diam-diam itu iya ya ternyata. Nah, tumbuhlah sikap ujub dan seterusnya. Dan lain sebagainya tentunya ya. Sering meraih kesuksesan, mendapatkan kekuasaan karena kesohorannya di kalangan banyak orang. Oh, itu Pak Mu'alim itu, rumahnya itu loh yang di sana itu. Oh, terkenal itu orangnya. Akhirnya Pak Mu'alim tumbuh sikap ujub. Karena paling pintar, hati-hati kalau diantara anak-anak siswa ini yang mendapatkan ranking paling tinggi di kelasnya atau menjadi bintang di sekolahnya, di madrasahnya, jangan mempunyai suatu kesombongan. Kita kembalikan kepada Allah. Orang yang ujub biasanya akan menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat, tidak akan dapat masuk surga. Tuh. Baik, yang terakhir dari materi kita ini adalah sifat tercela riya. Riya menurut istilah itu adalah mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan apa yang mereka lakukan, dengan memperlihatkan kebajikan mereka, tapi ujung-ujungnya mereka itu minta minta perhatian dan pamer kepada orang lain bahwa dirinya telah melakukan sebuah kebaikan, sebuah kebajikan agar orang lain itu merasa simpati dan senang kepadanya. Senada dengan riya ini ada juga yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu berarti menceritakan kepada orang lain, yang di situ ketika orang lain itu tidak tahu kalau dirinya sudah melakukan sebuah kebajikan. Nah, dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia tadi sudah menolong si A, si B, menolong siapa begitu, memberi bantuan atau apapun. Terus dengan tujuan yaitu tadi pamer agar orang lain itu merasa simpati, agar orang lain itu memberikan penghargaan kepada orang yang bercerita itu tadi. Itu sum'ah. Jadi riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu berarti membicarakan atau menceritakan. Nah, itu dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 6 juga sudah disindir oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Kemudian kalau orang riya atau sum'ah, tentunya ini ada beberapa, akhirnya muncul sebuah akibat. Di antaranya adalah dia tidak akan ikhlas ketika beramal ya. Orang yang riya atau orang yang sum'ah itu kan beramal atau melakukan sesuatu kan karena orang lain, bukan lillah. Jadi nggak ikhlas berarti kan, tidak jujur terhadap diri sendiri, selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain, suka seperti itu. Apa yang dilakukan sama sekali tidak pernah bernilai ibadah. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan atau dari sikap tercela yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari hubud dunya, hasad, ujub atau sombong, kemudian riya. Demikianlah pelajaran dari KD 1 yang berhubungan dengan sikap tercela.
mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.